Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa mengkaji ayat Allah dalam tafsir juz amma, dan alhamdulillah sekarang kita sampai pada surat Al-Ma'un, yaitu surat yang ke-107 yang terdiri dari 7 ayat, dan ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita berusaha untuk memahami ayat Al-Quran, mentadabburi ayat Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diamalkan. Dan bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kemudian kita tidak mentadabburinya, tidak memahaminya. Maka ikhtiar untuk mentadabburi, memahami Al-Quran ini sangat penting, supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, kita terjemahkan secara lafziyah. Ara'aita, tahukah kamu, alladzi, orang yang yukadzibu, dia mendustakan, biddin, terhadap agama atau hari pembalasan. Padhalika, maka itulah alladzi, orang yang yad'u, menghardik atau mendorong, al yatim, anak yatim. Wala, dan tidak yahuddu, dia mendorong dirinya dan orang lain, ala, atas atau untuk, to'ami, memberi makan al miskin, orang miskin. Wawailu, maka celakalah alil musallin, bagi orang-orang yang salat, alladzi, yaitu orang yang hum, mereka, an, terhadap salatihim, salat mereka, sahun, mereka lalai. Alladzina, orang-orang yang hum, mereka, yura'un, mereka riya atau pamer dalam salatnya. Wa yamna'una, dan mereka menghalangi orang untuk mendapat al-ma'un, bantuan atau pertolongan atau kebaikan. Baik, kita akan bahas ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di situ disebutkan ara'aita, tahukah kamu, orang yang yukadzibu biddin, dia mendustakan agama. Ya. Siapa orang tersebut? Ya, karena seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad tentang seseorang, tapi tidak disebutkan orang itu siapa. Ada yang mengatakan dia adalah Al-As bin Wa'il Asy-Syahbi, ada yang mengatakan itu adalah Al-Walid ibn al-Mughirah, ada yang mengatakan itu adalah Abu Jahal. Yang tiga-tiganya adalah orang kafir sampai akhir hayatnya. Namun, anak-anak mereka adalah orang soleh dan termasuk sahabat mulia. Seperti Al-As bin Wa'il As-Sahbi, itu adalah ayah dari Amr bin As, ya, sahabat mulia. Kemudian Al-Walid ibn al-Mughirah, anaknya adalah Khalid bin Walid, ya, seorang sahabat mulia juga. Kemudian Abu Jahal punya anak Ikrimah bin Abu Jahal, yaitu sahabat yang mulia juga. Terlepas dari itu semuanya, bahwa Allah ingin menjelaskan itu adalah orang kafir yang mendustakan agama atau tidak percaya kepada hari pembalasan. Ad-din di sini diartikan hari pembalasan atau al-jaza, ya. Karena di antara ciri-ciri orang musyrikin Mekah itu adalah mereka tidak percaya hari pembalasan, tidak percaya adanya hari kebangkitan, tidak percaya akan dikumpulkan manusia di padang mahsyar, manusia akan dihisab, manusia akan ditimbang amalnya. Mereka tidak percaya itu semuanya. Itu adalah ciri-ciri orang musyrikin Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim", maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Yatim di sini pengertiannya adalah anak yang belum balik kemudian ayahnya meninggal. Ya. Sedangkan kalau ibunya meninggal dan dia belum balik, itu tidak dikatakan yatim karena masih ada ayahnya akan menafkahi dirinya. Kemudian kalau anak sudah balik, walaupun bapaknya sudah meninggal, itu tidak dikatakan yatim karena dianggap dia sudah mandiri untuk menghidupi dirinya sendiri.
Berbeda dengan binatang. Kalau binatang, kalau ibunya meninggal, maka itu dianggap yatim karena yang biasa peduli dan memelihara dirinya ketika kecil adalah ibunya. Terlepas dari itu semuanya, bahwa padzalikal ladzi yad'ul yatim, ya, mereka, ya, orang-orang mendustakan agama tadi, itu adalah orang-orang yang menghardik atau mendorong anak yatim, memberikan pengertian kepada kita bahwa dampak orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan adalah dia suka menghardik anak yatim. Sebaliknya, orang yang percaya kepada hari pembalasan, maka dia akan berlaku kasih sayang, dia akan menyantuni anak yatim, ya. Dan ini adalah sebuah amalan yang sangat tinggi, ya, sangat mulia. Sebagaimana firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW, aku dan pengurus anak yatim itu seperti dua jari ini di surga. Ini menandakan sangat dekat sekali. Jadi pengurus anak yatim itu adalah orang yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak yatim ketika mereka belum balik, ya, sampai kemudian mereka mandiri atau sudah balik. Ini pengurus anak yatim yang dimaksud dalam ayat ini, sehingga betul-betul difasilitasi semuanya. Makanya ada beberapa lembaga yang kemudian mendirikan panti asuhan, ya, kemudian lembaga yang menyantuni anak yatim piatu dan terlantar. Ini adalah amal yang sangat mulia, ya. Kalau kita tidak bisa menyantuni mereka, tidak bisa memberikan fasilitas kepada mereka untuk hidup di tempat kita, maka paling tidak kita membantu secara insidental, walaupun pahalanya berbeda tentunya, ya. Yang dimaksud dengan apa ini adalah betul-betul memenuhi fasilitas anak yatim tersebut dari kecil sampai besar, ya. Mungkin mengambil dia sebagai anak angkat katakanlah, atau ada di lembaga sosial yang kita dirikan, itu pengurus anak yatim, ya. Kalau tidak, ya kita memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, memberikan makan, memberikan uang saku, ya, membantu kehidupan mereka, itu juga insya Allah berpahala, walaupun berbeda dengan ketika anak itu ada di tempat kita dan kita santuni, ya, kita fasilitasi, kita berikan makan, kita berikan tempat, ya, dari kecil sampai mereka mandiri atau ketika mereka sudah balik atau sudah dewasa. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan itu punya sifat pelit, ya, punya sifat kikir, ya. Dia tidak peduli dengan kondisi anak yatim yang ada di sekitarnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan berkumpul antara iman kepada hari pembalasan dengan sifat pelit. Jadi kalau orang tidak beriman kepada hari pembalasan, pasti dia akan punya sifat pelit. Begitupun juga sebaliknya, kalau dia percaya kepada hari pembalasan, pasti dia akan menjadi orang yang sangat dermawan, ya, terutama kepada anak-anak yatim. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak, ya, dia mendorong dirinya, ya, dan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi orang yang mendustakan hari pembalasan, dia itu akan menjadikan dirinya, ya, dirinya sendiri dan orang lain itu untuk tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi dia pelit dan ngajak orang lain untuk pelit juga, ya. Dia tidak suka kalau ada orang yang atau temannya atau orang dekatnya yang suka memberikan makan kepada orang miskin. Karena kalau mereka memberikan makan kepada orang miskin dan dia sendiri tidak memberi, maka seakan-akan dia yang terhina. Maka dia, ya, menghalangi itu, ya. Sudah, jangan berikan makan kepada orang-orang miskin. Ya, mungkin dia akan mengatakan, wah, kita sudah kerja keras, ngapain kita ngasih makan kepada orang miskin? Ya, biarkan mereka bekerja sendiri, karena kita juga mencari uang sendiri. Nah, mungkin seperti itu, sehingga hal-hal ini menjadikan orang lain tidak memberikan makan kepada orang miskin tersebut. Ini juga memberikan pengertian kepada kita bahwa memberi makan kepada orang miskin adalah ibadah yang sangat mulia, terutama ketika mereka sangat membutuhkan. Contoh ketika di musim pandemi, musim paceklik, mereka sangat membutuhkan makanan, maka ketika itu kita memberikan makanan kepada orang miskin,
maka pahalanya tentu berlipat dibandingkan dengan kondisi-kondisi biasanya. Uh, Orang yang tidak suka memberikan makan kepada orang miskin atau menahan diri untuk tidak memberikan makan kepada orang miskin sedangkan dia mampu, ini menjadikan orang tersebut bisa masuk ke dalam neraka. Dijelaskan dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi sakor?" Apakah ya, yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Nah, mereka menjawab, kami dulu bukan termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga bukan termasuk orang yang memberi makan kepada orang miskin. Jadi hati-hati para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melihat saudara kita membutuhkan pertolongan dan kita mampu memberikan pertolongan itu, maka hendaklah kita memberikan pertolongan. Ya, jangan sampai kita terancam orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakor karena tidak memberi makan kepada orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin," maka celakalah orang-orang yang sholat. Jadi orang sholat tapi dikatakan celaka. Kenapa mereka celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Yang mana orang-orang itu, ya, yaitu orang-orang yang mereka terhadap sholatnya lalai. Lalai dalam sholat ini ada beberapa khilaf ulama. Ada yang berpendapat lalai dalam sholat itu adalah meninggalkan rukun atau syarat sholat. Kemudian yang kedua adalah sholat di luar waktu. Jadi kalau ini semua tentu tidak sah ya. Kalau meninggalkan rukun sholat, sholatnya tidak sah. Sholat tidak di luar waktu, baik itu mendahului maupun sudah melewati batasnya, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah menunda-nunda waktu sholat. Jadi sudah waktunya sholat, tidak segera mengerjakan sampai waktunya itu mau habis baru sholat. Kemudian sholatnya asal-asalan atau tidak khusyuk sama sekali. Jadi ciri orang munafik itu adalah dia menunda sholat ya, dan mengingat Allah sedikit sekali. Jadi mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Itu ciri-ciri orang munafik. Semoga kita bisa terhindar dari perbuatan ini, yaitu sering menunda-nunda waktu sholat. Ya. Jadi melalaikan sholat itu adalah orang-orang yang celaka. Di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang mereka riya. Mereka ingin salatnya dilihat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka menghalangi orang ya, untuk memberikan barang yang bermanfaat. Al-ma'un, barang-barang yang berguna atau barang-barang yang bermanfaat, di sini ada dua pengertian, yaitu betul-betul memberikan barang yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Ya mungkin alat rumah tangga, ya entah itu alat-alat dapur mungkin, atau mungkin baju-baju bekas yang tidak kita pakai, maka hendaknya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Karena bisa jadi di sekitar kita atau saudara kita ada yang membutuhkan itu tapi tidak mampu membeli. Dan ketika kita punya, daripada tidak dipakai, maka sebaiknya kita berikan, kita sedekahkan kepada saudara atau orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah memberikan barang yang berguna itu bisa bermakna pinjaman. Jadi ketika kita mampu ya, memberikan pinjaman kepada seseorang yang meminjam kepada kita, dan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi mereka, sangat berguna sekali bagi mereka, hendaklah kita memberikan pinjaman. Karena ketika kita memberikan pinjaman kepada seseorang dan orang itu belum membayar kepada kita, maka pahala terus dicatat ya, untuk diri kita. Itu insya Allah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, tafsir singkat surat Al-Ma'un. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.